Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Breaking news guys, kalian tahu nggak kalau ada salah satu akun resmi dari sepak bola Irak, yang ini nih, Irak Football. Mereka menulis pernyataan seperti ini, benar-benar lelucon. Mereka tidak pantas untuk mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik, kerugian mereka. Kalian tahu nggak ini siapa yang dimaksud? Ya El Drama lah, si tim paling El Drama nih, Bahrain Bahlul. Ternyata bukan kita aja yang kesal dan menganggap ini nggak masuk akal guys. Atas permintaan Bahrain yang menginginkan pertandingan melawan timnas Indonesia itu diadakan di luar Indonesia. Benar-benar nggak masuk akal, cok. Dan kayaknya semua orang yang punya pikiran waras itu juga berpikir yang sama. Seperti ya ini, Coach Sintayong juga akhirnya mengeluarkan pernyataan. Beliau menyebutkan permintaan Bahrain ini nggak masuk akal. Iyalah, tidak masuk akal. Dan tugas kita sebagai fans timnas Indonesia terus kita kawal guys. Karena sesuai peraturan FIFA itu sebenarnya kalau misalnya ada salah satu tim yang tidak datang ketika away ke negara tersebut itu dianggap WO. Otomatis timnas Indonesia akan mendapatkan langsung 3 poin. Sekali lagi respect buat saudara kita yaitu ya terserah mereka mau datang ke atau tidak ke, itu urusannya mereka. Intinya Indonesia siap lawan Bahrain. Jadi kalau misalkan Bahrain itu tidak datang di sini hanya gara-gara alasan keamanan, berarti mereka itu harus menerima fakta bahwa mereka kalah dan kita dapat 3 poin secara cuma-cuma. Iya kan? Siapa suruh mereka tidak mau datang ke sini? Ya kalau sampai permintaan mereka itu dikabulkan, saya pikir ya sudahlah. Sepertinya Indonesia ini ya jangan ke AFC lagi lah. Iya kan? Karena percuma ke AFC juga kemarin itu laporannya itu ditolak, ya kan? Nota protesnya ditolak. Ya, mungkin nanti ini bisa jadi dikabulkan juga sama AFC itu. Secara kan dia punya ketua federasi itu orang Bahrain itu. Jadi bisa saja sih mereka mengabulkan permintaannya Bahrain, tapi ya kita harus positive thinking, jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi kita serang mereka habis-habisan teman-teman. Kita hajar mereka habis-habisan kalau sampai terjadi. Saudi Arabia football fans khas warnet Bahrain. Sudah kami peringatkan kepada Bahrain supaya jangan macam-macam kepada Indonesia. Mungkin mereka tidak mendengarkan peringatan kami. Indonesia negara besar, jangan kau berani mempermainkannya. Di Arab Saudi orang Indonesia kami spesialkan, bahkan kami berikan 30.000 jatah tiket untuk pendukung Indonesia. Nah waktu pendukung Indonesia nonton Bahrain versus Indonesia ya, waktu Indonesia tandang ke sana itu ada pendapat supporter yang bilang kalau mereka tuh diperlakukan seperti bukan supporter begitu. Ya jarak mereka dari tribun untuk bernyanyi supaya bisa didengar sama pemain-pemain itu tidak kedengaran sama pemain teman-teman. Itu jaraknya jauh sekali. Jadi supporter itu bilang mereka perlakukan supporter Indonesia itu bukan seperti selayaknya supporter bola. Jadi teman-teman, kalau misalkan mereka datang ke GBK, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus balas mereka. Kita balas mereka dengan cara-caranya kita. Intinya jangan anarkis, itu saja. Kita balas dengan cara-cara yang masih bisa diakali di FIFA. Jangan sampai pakai cara-cara anarkis. Kita bentang koreografi besar-besar 90+6 sama dengan 99 atau dan lain sebagainya supaya mereka kena mental teman-teman. Nah sekarang begini saja mereka sudah kena mental itu. Apalagi kalau mereka datang langsung ke GBK, bisa habis mereka itu di GBK nanti. Wah, sumpah ini parah banget. Kalian pasti bakal emosi ini. Si botak yang meresahkan ini malah playing victim, guys. Ini bener-bener mancing amarah netizen lagi nih kalian nih. Ahmed Alkaf melayangkan laporan ke AFC karena netizen Indonesia meneror akun sosial media keluarganya. Nah, si botak. Dia yang main curang, dia yang lapor playing victim. Memang dasar botak. Ya, terus katanya apa? Netizen Indonesia harus diberi sanksi agar tidak merusak citra sepak bola dunia. Lah kan lu duluan yang merusak citra sepak. Yang rusak citra sepak bola dunia siapa? Bukannya dia si wasit botak tolol. Bangke. Bola dunia kocak. Tapi gila sih netizen Indonesia, gara-gara dia nih negara Bahrain jadi kena batu nih. Nih coba aja kalian search AFC Mafia di Google Maps, nanti bakalan keluar seperti ini. Wah, kocak sih. Gila, netizen Indonesia malah ditantang ya guys. Dan tahu gak kalian, sampai-sampai akun sosmed pemerintahan Bahrain itu diserang juga sama netizen Indonesia. Nah tapi ada update terbaru nih, ada kabar gembira lah dikit. Ternyata si botak ini sudah diberikan sanksi guys. Nah jadi si botak ini gak boleh jadi wasit di pertandingan antara Al Ain versus
Al Hilal di Liga Ya percuma, tidak ada satu keuntungan untuk Indonesia kan? Tidak merubah hasil pertandingan. Ini percuma bikin apa? Iya toh? Tidak ada gunanya untuk Indonesia. Timnas Indonesia, tolong jaga player ni sebab dia merupakan permata Timnas Indonesia. Seriously, player ni mempunyai bakat luar biasa. Tolong fans dan juga Timnas Indonesia jaga player ni betul-betul. Sebab apa? Baru-baru ni China kalahkan Indonesia 2-1. Dalam perlawanan ini, player ni merupakan man of the match. Sebab apa? Dia kontrol bahagian midfield dengan sangat bagus. Ivar Jenner, player daripada Indonesia berusia 20 tahun sahaja, dia bermain dekat bahagian midfielder. Pemain Akademi Utrecht ni baru berusia 20 tahun tau, tetapi cara dia kawal bahagian midfield tu sangat-sangat matang. Ada Timnas Indonesia dan juga fan Indonesia, tolong jaga player ni betul-betul sebab dia merupakan bakat luar biasa. Ya, jadi memang Timnas Indonesia ini salah satu tim dengan rata-rata usia pemain itu paling muda yang mengikuti kompetisi kualifikasi Piala Dunia ini, teman-teman. Jadi kita bersyukur kita punya pemain-pemain muda yang masih bisa dipakai dalam program jangka panjang. Jadi tidak hanya dipakai di dalam kualifikasi Piala Dunia, kemudian Piala Asia 2027, tetapi pemain-pemain muda seperti Ivar Jenner dan teman-teman yang lain, Messi Ilgers, Eliano Renders, itu mereka masih bisa diproyeksikan lagi ke pertandingan-pertandingan berikutnya, ke event-event berikutnya. Jadi ini program jangka panjang yang saya pikir kita harus dukung apa yang dibuat sama PSSI ini, teman-teman. Kalau seandainya AFC mengabulin permintaan Bahrain untuk mengadakan leg kedua lawan Indonesia di luar Indonesia atau di wilayah netral, dan kemungkinan itu bisa terjadi loh. Kata Bisa. Coach Justin, kita bikin aja AFC tandingan yang isinya adalah non-negara Timur Tengah. Memangnya bisa? Yuk kita bahas. Tapi jangan lupa bantu diklik follow akun ini, bantu klik tanda plusnya. Thank you semuanya. Jadi maksud dari Coach Justin ini, benua Asia dibagi menjadi dua, yaitu AFC yang isinya adalah negara Timur Tengah dan AFC yang isinya negara non-Timur Tengah. Sebenarnya hal itu sudah dipraktekkan di benua Amerika, yaitu ada CONMEBOL dan ada CONCACAF. CONMEBOL isinya adalah negara-negara di benua Amerika Selatan, seperti Brazil, Argentina, Uruguay, dan lain sebagainya. Sedangkan CONCACAF isinya North America, Central America, dan Caribbean. Ya kayak diisi Amerika, Meksiko, atau Kanada. Nah jika itu diaplikasikan ke Asia, maka kemungkinan ada AFC yang isinya adalah negara-negara Timur Tengah, isinya seperti Arab, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, dan lain sebagainya. Seperti yang ada di daftar ini. Nah kalau negara Asia non Timur Tengah isinya adalah negara Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan, seperti Jepang, Indonesia, Thailand, Malaysia, Hong Kong, India, Pakistan, dan sebagainya yang ada di sini. Kita kawal terus, apakah AFC kira-kira akan mengabulkan permintaan Bahrain? Kalau benar-benar dikabulkan, aku udah nggak habis pikir. Ya bisa saja kalau misalkan negara-negara Asia itu ya non Timur Tengah itu satu suara untuk buat federasi sendiri atau federasi tandingan. Saya pikir bisa saja, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi itu, teman-teman. Lebih bagus lagi kita bisa dengan Timur Tengah yang ya mafia semua di sana itu. Dihina balas kan, kena balasan. Kemarin itu kan ada mereka punya selebgram itu yang hina-hina Indonesia waktu kalah dari Cina pakai lagu kebangsaannya kita itu. Ini sekarang dibalas juga. Semoga rame, semoga view-nya banyak, dan ayo kita viralkan video-video begini supaya sampai ke Bahrain itu. Supaya mereka jangan coba-coba dengan kita itu. Saya kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia. Nah, Erick Thohir ini semakin menjadi kejak. Ini orang-orang Malaysia sekarang ini ketar-ketir dengan timnas Indonesia. Mereka sekarang mau coba tiru apa yang dibuat sama Indonesia, tetapi mereka belum bisa. Nah, terakhir kemarin mereka mau coba untuk naturalisasi pemain keturunannya mereka, tapi itu dari keturunan keempat, itu ditolak sama FIFA. Nah, mereka lihat Erick Thohir buat gebrakan di sepak bola Indonesia, mereka ketar-ketir nih Indonesia bisa jadi king ASEAN nanti nih. Gambar dengan orang ni, kejak gambar dengan orang ni, semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Okay, saya ingat ni pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Datuk Kota Johor, Tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Rizal, you tengok, you kena alert ya, Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Betul. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Ya, jadi gara-gara Erick Thohir sepak bola ASEAN kan jadi punya nama itu. Dengan pemain-pemainnya kita yang luar biasa, Indonesia jadi satu-satunya negara yang ikut ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, iya kan? Dari Asia Tenggara hanya Indonesia.
Federasi Sepak Bola Bahrain menolak untuk bermain di Indonesia dan meminta agar venue dipindahkan ke negara lain. Tiba-tiba banget Federasi Sepak Bola Bahrain memberikan statement panjang yang berisi 4 poin. Pada intinya mereka mengecam seluruh tindakan berupa serangan, komentar negatif hingga ancaman. Iya, mereka mengecam tindakan netizen Indonesia, tapi mereka lupa juga mereka buat Indonesia di sana itu luar biasa sakit hatinya. Emang mereka sinting mereka ini, licik mereka ini. Setelah mereka buat habis, ya curang di sana, giliran mau datang ke Indonesia mereka tidak mau. Alasannya apa? Alasannya netizen Indonesia serang mereka. Ya mereka yang duluan, kenapa kita harus diam? Iya kan? Jangan diam. Buat kalian ya yang masih marah, yang masih kesel ya, tapi nggak bisa ngelampiasin ke akun ini karena komentarnya dimatiin, gua saranin pindahnya ke sini nih. Nah, gua saranin pindah ke akun IG ini ya guys ya. Jadi ini adalah akun West Asian Football Federation ya. Jadi Oman sama Bahrain itu masih satu federasi ya guys ya. Nih, ini federasinya nih. Jadi memang kalau kita pakai ilmu cocokologi, memang Bahrain dengan si Oman ini kan mereka satu rumpun dan juga mereka satu seperti federasi lah. Itu West Asian Football kalau tidak salah, tuh WAF itu. Jadi mereka ini itu satu rumpun teman-teman. Jadi wajar saja kalau misalkan si Oman ini, wasit asal Oman ini itu memberikan waktu tambahan 3 menit lagi sama Bahrain itu. Jadi memang dia tunggu kapan itu Bahrain cetak gol baru dia tiup itu fluidnya itu. Jadi memang kenyataan ketika Bahrain habis cetak gol kan dia langsung tiup itu fluidnya dan 2-2 akhir pertandingan itu. Informasi penting untuk seluruh fans timnas Indonesia. Darurat guys, ada salah satu orang Bahrain yang memosting di akun media sosialnya dengan postingan seperti ini. Benar-benar nggak bisa didiamin ini guys. Berani kau cari masalah dengan fans timnas Indonesia ya. Tapi kayaknya masih ada dia punya akun, dia punya video juga masih ada itu. Masih ada. Terakhir saya cek masih ada itu. Ayo kita rame-rame, mungkin kurang banyak itu yang report dia punya video, makanya masih ada dia punya video, masih ada dia punya akun. Ayo lagi kita hajar lagi gitu, jangan kita diamkan saja. Ini dia punya nama akun ini. Noaimi 9. Nah, ini hajar teman-teman. Jangan kasih tinggal, hajar sampai selesai. Jangan sampai ya orang-orang Bahrain seperti dia ini mengacak-acak menghina lagu kebangsaan kita. Iya kan? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Jadi ya itulah teman-teman. Bahrain tidak mau datang dan bermain di Indonesia. Mereka ini secara resmi loh. Resmi mereka minta untuk pertandingan itu digelar di tempat yang netral gitu. Padahal sebenarnya di Indonesia tidak ada yang aneh-aneh gitu. Tidak ada perang, tidak ada wabah penyakit atau tidak ada demo yang mengakibatkan ya rusuh dan lain sebagainya, tidak ada. Ada aman-aman saja. Mereka tidak mau datang ke sini cuma satu alasannya. Itu gara-gara netizen Indonesia serang mereka punya akun media sosial sampai ke website federasi mereka diretas. Itu alasannya mereka pakai untuk tidak mau bermain di Indonesia. Sebenarnya itu tidak masuk akal dan ya terlalu mengada-ada. Saya pikir mereka takut datang di sini karena supporter kita tuh luar biasa kalau ada nonton di GBK. Itu kan kalau misalkan 70.000 saya pikir hanya ratusan untuk ya, supporter lawan itu. Jadi mereka takut datang ke sini itu pertama karena ya, euforia penonton, kemudian kita bermain di kandang. Ya pasti kalau misalkan mereka di sini mereka kan tidak bisa mencurang itu. Iya kan? Mereka berani mencurang pasti mereka habis. Makanya mereka mau gelar di tempat yang netral supaya mereka bisa guling-guling, mereka bisa main curang. Ya, itu kemauannya mereka sehingga mereka minta untuk main di luar Indonesia. Itulah fakta yang sebenarnya. Mereka tidak mau datang ke sini bukan gara-gara mereka hanya gara-gara netizen Indonesia, bukan. Karena mereka takut dengan Indonesia kalau bermain di kandang Indonesia, mereka tidak bisa curang. Itu fakta yang sebenarnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.